kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Kepadamu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, menyembah Engkau Bapa kami. Engkau sumber pertolongan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Kepadamu ya Bapakku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk bersekutu. Meskipun kami berada di tempat berbeda, tapi kami disatukan. Dan sekarang kami sungguh-sungguh ingin menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Mohon Roh Kudus dominan memimpin kami, sehingga sungguh Tuhan setiap nilai yang ingin kami serap dari firman Tuhan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, juga ketika nanti kami melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, semua yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Nah, Saudara, kita melanjutkan perenungan kita akan kitab Amsal. Sudah mulai kita renungkan dari pasal-pasal awal. Dan sekarang sampai pada pasal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, judul renungan ini adalah pergumulan mencari kebenaran. Dan sekarang ini satu ayat ini sudah kita renungkan dengan judul yang sama. Sekarang sampai di bagian yang ke-26. Ya, kita sudah meneliti dari firman Tuhan ini, yaitu supaya kita jangan sampai merasa ada di jalan yang lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Nah, itu membawa kita kepada perenungan untuk
mencari benar-benar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sungguhan. Karena di dunia ini ada banyak konsep tentang Tuhan, dan sekarang kita sudah berada di jalur iman Kristiani yang percaya bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan kita sudah mengkritisi dari bagian pertama sampai bagian 25, saudara, sudah cukup panjang itu ya. Nah, sekarang kita sampai mengkritisi bukti-bukti bahwa Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang dalam bagian-bagian terakhir ini kita kritisi adalah bahwa perbuatan Yesus itu mujizatnya ilahi. Jadi Tuhan Yesus banyak membuat mujizat atau keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa dan sifatnya ilahi. Jadi kemarin dulu juga sudah kita renungkan bahwa Tuhan Yesus pernah membuat mujizat. Yang pertama adalah air diubah menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan, sehingga pestanya jadi geger istilahnya. Lalu mujizat-mujizat kesembuhan, yaitu menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang bisu. Nah, sekarang mari kita membaca yang berikutnya, penyakit apa lagi nih? Ini di Matius pasal yang ke-8, Matius ya, pasal yang ke-8 ayat 14 mulai. Saya baca untuk saudara, kita baca untuk kita semua ya. Untuk kita semua. Matius 8 ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara. Di sini dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kena penyakit demam, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang terserang penyakit demam. Ini di terjemahan lama juga disebut demam, seperti itu. Lalu kalau di bahasa Jawa disebut loro panastis. Itu kalau di Jawa Tengah disebut ngregesi gitu ya. Panastis ya. Jadi gejalanya adalah panas, badannya linu-linu semua, seperti itu. Kalau di terjemahan yang paling baru dalam bahasa Jawa, mau lagi loro panas ono ing peturon, jadi hanya panas saja. Tapi sebetulnya bahasa Indonesia yang paling tepat itu ya disebut memang demam. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, saudara, mari kita jangan sampai terpengaruh dengan beberapa pendapat, karena begini, firman Tuhan itu diberikan kepada kita wujudnya dokumentasi tulisan, dan teks atau tulisan ini, makanya firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa huruf-huruf yang tertulis itu merupakan huruf yang mati, atau istilahnya huruf yang tertulis itu mematikan, tapi roh menghidupkan. Karena itu kalau kita membaca kitab suci, jangan sampai kalau kita nanti menafsirkannya itu keluar dari pimpinan Roh Kudus. Saya punya prinsip demikian, karena kalau yang namanya menafsirkan itu bebas, ya ditafsirkan dengan segala macam seperti itu. Ya makanya sekarang ini ada penafsiran bahwa Yesus itu wanita, ya boleh saja orang menafsirkan itu. Nah itu yang pada akhirnya nanti bisa menciptakan penyelewengan dalam bidang rohani.
Jadi kalau di luar negeri sekarang ini laki-laki dinikahkan dengan laki-laki dan diberkati di gereja, itu sudah ada videonya, saudara ya. Itu nonton itu risih kalau menurut saya. Dan kenapa kok gereja mau memberkati semacam itu? Karena menafsirkan Alkitab sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, saya pernah mendapati yang ini. Coba saudara baca tadi ayat yang ke-15 ya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ini ibu mertua Petrus. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Pada tahun sekitar 80-an ya, saya sudah cukup dewasa waktu itu. Saya sudah bekerja di perusahaan swasta itu. 80, antara 80 90 itu di Indonesia ada masuk aliran baru namanya Children of God ya, itu gereja, saudara. Jadi gereja Children of God. Makanya hati-hati sekarang ini kita dengan aliran-aliran teologi. Mari kita bawa diri kita supaya minta Roh Kudus memimpin kita, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan jangan sampai tersesat, saudara ya. Kalau sampai tersesat nanti cukup rumit ya. Saya menghadapi ada orang-orang yang kemudian ikut pada teologi-teologi yang kalau menurut pendapat saya pribadi itu teologi yang tidak sehat. Salah satu contohnya yaitu Children of God itu mengutamakan, maaf permisi bicara, seksualitas yang ditonjolkan dalam segala penafsiran mereka. Itu makanya tokoh mereka yang namanya David Moses Berg itu pun juga free sex, gereja, saudara, semacam itu. Makanya dia menafsirkan hal-hal yang semacam ini tafsirannya berbeda. Ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, lalu di situ kalimatnya, lalu ia bangun dan melayani dia. Ya. Nah, kata melayani itu ditafsirkan sesuai dengan kehendak mereka. Ini, saudara-saudara, kita harus objektif. Itu kan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, beberapa muridnya pergi ke rumah Simon Petrus. Ibu mertuanya sakit, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seorang rabi, seorang guru yang dihormati, ulama itu ya, guru rohani yang dihormati. Masa sembarangan lalu kata melayani itu ditafsirkan menjadi bidang seksual gitu. Tidak masuk akal kan semacam itu. Ini dipaksakan semacam itu. Tapi hati-hati, karena nanti saudara dan saya bisa menghadapi tafsiran-tafsiran sekarang ini oleh musuh-musuh iman Kristiani itu seringkali membelok-belokkan ayat itu, dan kalau kita tidak belajar teologi yang benar, sepertinya itu betul, gitu. Ya, saudara, sekarang ini berseliweran di media sosial yang ingin membelokkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Wah, itu banyak banget itu. Ya, dan mereka mengatakan bahwa kami punya fakta-faktanya, bahkan di Alkitabmu begitu, tapi itu tafsiran yang sembarangan. Saya bisa menunjukkan itu. Coba nanti kalau saudara ada yang menjumpai semacam ini, tunjukkan kepada saya. Nanti kita bahas. Pasti tafsiran mereka itu sembarangan. Bisa dijawab seperti itu. Nah, tapi bagi kita kembali kepada kisah ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan penyakit demam atau panastis ya, atau gregesi disebut apapun, tapi saya sempat merenungkannya. Dan kadang-kadang sebagai orang-orang yang biasa dipercaya untuk mendoakan, pernah enggak saudara punya perasaan semacam ini? Kalau mendoakan orang sakit itu ya sakit yang berat-berat lah ya. Jadi katakanlah kanker, ya, lalu apalagi penyakit-penyakit menaun yang lama tidak bisa disembuhkan, lalu kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh, ya, penyakit diusir dan orangnya menjadi sembuh, lalu terjadi mujizat dan sembuh seperti itu. Lalu kalau
hanya dalam tanda petik, hanya sakit demam. Nah, kadang-kadang pernah juga kan ada orang yang minta, aduh saya kok pusing mau influenza rupanya, mbok doakan saya gitu. Tanggapannya bagaimana? Ya hanya pilek kok. Ya pilek itu nggak usah berdoa aja sembuh, seperti itu. Benarkah seperti itu, saudara-saudara? Di sini ada fakta bahwa Tuhan Yesus pun mengurusi ya, atau menangani orang yang sakit demam dan demamnya sembuh seketika. Jadi ketika kita meneliti kemarin yang di atas itu kan bisu bisa berbicara, ya, lalu yang buta sejak lahir bisa melihat, ya, penyakit kusta yang mengerikan itu lenyap seketika jadi tahir itu. Nah ini penyakit yang berat-berat, tapi ingat bahwa Tuhan juga peduli kepada seluruh penderitaan manusia. Karena itu apapun, mari kita jangan malas atau jangan jengah untuk menaikkan doa. Karena yang namanya penderitaan itu ya kemarin dulu itu yang sudah saya saksikan itu. Saya itu tumbuh daging seperti tai lalat atau seperti andeng-andeng seperti itu aja, tapi dalam waktu singkat itu lo pikirannya sudah macam-macam, wah jangan-jangan kanker kulit dan seterusnya. Itulah penyakit itu enggak enak. Dan Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi sumber kesembuhan. Nah ini salah satunya yang sore hari ini kita renungkan adalah bahkan penyakit demam pun ditangani oleh Tuhan Yesus dan orangnya sembuh, yaitu ibu mertua Petrus. Saudara-saudara, ini sebetulnya mengenai kesembuhan penyakit demam ini bukan hanya di Injil Matius, tapi juga nanti dicatat di Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34, kemudian di Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Jadi kitab Injil juga menekankan bukan hanya satu Injil saja, bukan hanya Injil Matius, tetapi ternyata memang kepada kita diberikan pemahaman Tuhan Yesus itu penyembuh. Tuhan Yesus itu menolong penderitaan manusia. Seperti apapun yang disebut penyakit itu tidak enak. Orang lain mungkin yang tidak merasakan menyatakan hanya seperti itu kok jadi pergumulan gitu. Kemarin dulu juga sempat ada satu teman yang mengatakan yang namanya didoakan itu perlu. Orangnya sudah pergi ke gereja tapi masih didoakan. Tapi ternyata ketika saya mengadakan pendekatan dan saya ke gereja itu sebetulnya memaksakan diri. Sakit karena saya tanggung jawab pelayanan, saya harus datang, dan itu sebetulnya orang lain tidak tahu bahwa saya menahan sakit. Lah, semacam itu saudara ya. Nah sudah, jadi dengan demikian maka kita boleh menyimpulkan sore hari ini bukti satu lagi bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena dia mengadakan mujizat satu lagi, jadi di dalam beberapa doa malam yang kita laksanakan dalam beberapa sore ini nanti, kita masih akan menelusuri mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, khususnya keajaiban yang menyangkut kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Walaupun kekuasaannya dan kekudusannya dibatasi, dia sendiri yang membatasi itu. Kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia dan kekudusannya serta kekuasaannya tidak dibatasi dengan tubuh kemanusiaannya, saudara, setiap manusia yang ketemu dengan Yesus hangus mati. Ya, karena Tuhan itu maha kudus, ya makanya Tuhan bercahaya, siapapun yang kena cahaya itu mati. Karena manusia itu dagingnya adalah daging dosa, tidak kuat kalau bertemu dengan Tuhan. Kecuali kalau manusia nanti sudah berwujud roh dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, lalu berhiaskan kekudusan. Kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, mereka menggunakan pakaian kemuliaan. Apa itu? Yaitu kekudusan Tuhan. Ketika jatuh dosa maka mereka ada di bawah kutukan, akhirnya mereka telanjang itu. Lalu pakaiannya sekarang
terbuat dari kain yang dipakai oleh manusia dan keturunannya sampai kepada kita. Nah ini saudara, jadi saya berharap apa yang kita teliti satu persatu dengan seksama ini semakin memantapkan kita bahwa perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib dan ilahi itu benar-benar pernah terjadi. Itu sejarah, bukan dongeng. Dan itu semakin membuktikan bahwa Yesus Kristus atau manusia Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tidak ada tokoh agama yang seperti Yesus. Tidak ada tokoh rohani di dunia ini yang dianggap sebagai nabi atau tokoh besar pun yang memiliki sifat-sifat kehidupan pelayanan seperti Yesus Kristus tidak ada. Dan Yesus Kristus walaupun direkayasa oleh banyak orang yang tidak setuju dengan iman Kristiani, tetap tidak tersangka bahwa Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Ini satu bukti lagi, berikutnya nanti akan semakin membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita nanti akan mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini. Sekali lagi kalau ada nama yang menyusul masih boleh, tapi saya mendoakan yang saya yakini memang harus didoakan dan sudah diupdate dalam minggu ini untuk terus kita bawa dalam doa, kita melayani Tuhan dengan doa. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, dan kita akan menaikkan doa syafaat termasuk melayani saudara kita yang nama-namanya kita panjatkan dalam doa ini nanti. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku, kepadamu ya Bapakku. Bapak, terima kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami sore hari ini tetap dapat menaikkan doa malam dan kami bahkan boleh melayani Tuhan dengan doa. Urapi yang sedang kami kerjakan semuanya juga ketika kami merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadikan hidup kami semakin memiliki kekuatan. Karena Engkau yang memberikan nilai-nilai rohani, memberikan rumus-rumus, memberikan jalan kepada kami untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dan bahkan melihat kuasa Tuhan terjadi atas kami. Izinkan kami menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi yang dirasakan oleh dunia, bahkan juga oleh bangsa dan negara kami yang masih merasakan situasi khusus sekarang ini. Mohon Tuhan yang memberikan pemulihan, dan juga kami menyerahkan nama-nama yang harus kami naikkan dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami menyatukan hati terus melayani Tuhan, membawa beban doa dari saudara kami khususnya yang membutuhkan kesembuhan.
kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Endah Rukmati, saudara kami anak Alek Yohanu Wibowo, saudara kami semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan, Tuhan yang menolong, Tuhan menampakkan kuasa-Mu, bahkan juga memberkati, menyertai keluarga yang mendampingi semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan dan saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kuasa-Mu terjadi menolong kami semua. Kalau kami menyembah Engkau, merindukan kuasa-Mu terjadi, maka berkat Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga semuanya dapat disempurnakan, baik pelayanan onsite, online, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Setiap hari kami boleh merenungkan firman Tuhan, menerima kuasa Tuhan sehingga kami semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan. Kami semakin memiliki optimisme, antusiasme, semakin bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Tetap kami mengharapkan saudara dapat mendukung dengan mengikutinya dan dengan masuk di kolom chatting, sehingga kami tahu Anda ada di sini bersama dengan kami di setiap live streaming kami. Kalau ada permohonan doa silahkan disampaikan melalui chatting, itu juga akan kami catat saudara. Dan permohonan doa yang secara langsung yang nama-namanya harus kami sebut, kami mengharapkan saudara perbaharui setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Bahkan juga walaupun hari ini hari bukan Senin misalnya, selanjutnya saudara bisa menyampaikan juga tambahan-tambahan yang akan kami doakan, kita doakan bersama-sama seperti itu ya. Dan mari terus berikan dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga akan lebih banyak lagi yang bersama dengan kita, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.